Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi dokter praktek mandiri dan klinik. Untuk standar seperti di bawah ini, pemeliharaan sarana dan prasarana. Standar 1.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Sarana dan peralatan praktik mandiri harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria 1.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan mandiri dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Elemen penilaian. 1. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan yang digunakan di praktik mandiri. 2. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan. 3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai pekerja. 4. Ada tempat penyimpanan, gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 5. Ada program kerja kebersihan lingkungan di praktik mandiri. 6. Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai dengan program kerja. 7. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Kriteria 1.6.2. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dengan tepat. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, tidak siap pakai, serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakan. 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan. 3. Alat yang perlu disterilkan dilakukan sterilisasi sesuai prosedur. Kriteria 1.6.3. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin. Elemen penilaian. 1. Dilakukan inventaris peralatan yang ada. 2. Dilakukan pemeriksaan kelaikan alat secara periodik. 3. Dilakukan pemeliharaan alat secara periodik. 4. Dilakukan kalibrasi terhadap alat-alat ukur yang digunakan secara periodik. 5. Dilakukan perbaikan dan/atau penggantian alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi klinik. 3. Standar 1.3 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan, TKK 3. Maksud dan tujuan. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas, maka klinik menyusun manajemen risiko fasilitas yang mencakup 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dokumen bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ada program manajemen fasilitas yang meliputi 1-7. 3. Terdapat dokumen program manajemen fasilitas yang meliputi 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. 4. Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 1. Terdapat dokumen daftar inventaris sarana yang tersedia di klinik. 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana. 5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia. 5. Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes. 1. Terdapat SPO pelaksanaan pengamanan klinik. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 6. Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.
Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 7. Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan observasi pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta air limbah. 8. Tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan APAR. 1. Terdapat SPO pemeliharaan APAR. 2. Terdapat alat pemadam api ringan dan dokumen bukti pemeliharaan APAR. 3. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan APAR. 4. Lakukan simulasi penggunaan APAR. 9. Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas. 1. Melakukan observasi untuk melihat ketersediaan rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 2. Melakukan wawancara pengetahuan staf klinik terkait rambu-rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 10. Tersedia bukti larangan merokok. 1. Terdapat dokumen kebijakan terkait larangan merokok. 2. Terdapat tanda larangan merokok. 11. Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti kompeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi. 1. Terdapat SPO pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis. 2. Terdapat dokumen berupa daftar inventaris peralatan medis. 3. Terdapat bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis. 4. Terdapat bukti izin Bapeten untuk yang pelayanan radiologi. 5. Melakukan observasi untuk memastikan peralatan medis sesuai dengan daftar inventaris dan terpelihara dengan baik. 6. Melakukan wawancara tentang proses pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis.